Gigi tuh soalnya kayak cewek. Aduh, gimana Ribet. cewek? Ini jangan dibilang ribet. Didorong terlalu kencang, Hah? marah dia, goyang. Goyang. Didorongnya terlalu lembut, males ah goyang. Susah. Cewek-cewek ribet nggak? Pokoknya gigi tuh manja. Selamat siang Semeton RSGM Saraswati Denpasar. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Intan di Dental Talk. Oke, terima kasih. Kali ini narasumber kita adalah Dr. Gigi Felix Sungadi, spesialis orto. Selamat siang Dr. Felix. Selamat siang, Dok. Oke, siang. Ini khusus didatangkan dari LA. Jadi kemarin itu BTS lagi live tuh ya. Kita khusus datangkan dari sana Dr. Felix sebagai personil dari BTS juga, Dok? Sebenarnya bukan. Saya pikir dari tadinya, aduh di BTS kemarin langsung terbang ke sini khusus tampil di Dental Talk. Ternyata bukan ya, Dok? Bukan. Beda jauh soalnya. Oh, beda jauh. Ya anggap aja gitu deh, Dok ya. Iya. Boleh ya? Saya Boleh. Oke, maaf Dok, lantur sedikit. Oke. Dr. Felix adalah seorang spesialis ortodonsia. Yes, benar ya. sekali. Dan kebetulan juga di RSGM Saraswati Denpasar beliau adalah ketua KSM bagian ortodonsia di RSGM Saraswati Denpasar. Benar. Dokter, kalau di RSGM Saraswati Denpasar bisa disampaikan ada berapa spesialis? Untuk di RSGM Saraswati Denpasar saat ini kita punya 3 orang spesialis orto. Yang pertama Dr. Budi, ada Dr. Intan, dan ada saya sendiri. Jadi kita yang spesialisnya ada 3 orang. Oke, ternyata udah banyak ya Dok ya? Iya. Ya, untuk mengingatkan kembali bahwa topik kita kali ini adalah kenapa harus pakai behel, gitu Dok ya? Pertanyaan yang catchy banget. Nah, kenapa harus pakai behel? Kenapa harus pakai behel? harus pakai behel? Bentar ya, sepertinya ini belum live. Belum ya? Udah ya? Oke, sudah. Mohon maaf. Ternyata handphonenya kurang update. Apa otaknya belum update nih, Dok? Belum. Biasa memang gitu, Dok. Ketika delay. Ya, ada delay dikit lah. Kan ini, apa namanya, Dr. Felix datang dari LA, saya ikutan delay nih. Jet lag. Enggak. Kenapa harus pakai behel? Jadi sebenarnya behel itu memang bahasa ilmiahnya apa hanya bahasa di masyarakat aja, Dok? Sebenarnya itu bahasa awam ya, sebenarnya bahasa masyarakat supaya kita buat pakai ngomong istilah behel, masyarakat nangkapnya seperti itu. Iya. Bilang sebenarnya benarnya itu adalah ortodontics. Jadi sebenarnya yang dimaksud behel itu kan adalah yang kawat-kawat berjejer di setiap gigi itu yang masyarakat taunya itu adalah behel. Benar, behel. Tapi bukan pagar ya, sama-sama berjejer tapi bukan pagar. Tapi bukan pagar. Jadi pagar betis nanti, Dok. Iya. Enggak, tapi sebenarnya namanya apa, Dok? Sebenarnya itu braces. Braces. Ya. Oke, sebutnya braces ya, pemirsa ya, bukan behel. Gak apa-apa lah, udah sebut tapi, aja behel. sudah kadung begitu di masyarakat. Udah kadung begitu, it's okay. It's okay, nggak apa-apa. Tapi untuk tahu aja bahwa itu adalah sebenarnya adalah braces gitu ya. Emangnya spesialis orto itu khusus ngurusin si behel aja kah, Dok? Yes, jadi sebenarnya gini, spesialis orto itu sebenarnya dokter gigi yang udah selesai, tapi mau memperdalam mengenai ortodonti. Ortodonti itu ilmu yang mempelajari tentang pergerakan gigi. Jadi kalau misalnya kita mau jadi spesialis orto, kita perdalam lagi nih. Wah, gigi tuh gimana sih kalau mau bisa gerak? Geraknya seperti apa? Apa sih yang mempengaruhi dia bisa bergerak? Mekanismenya seperti apa? Proses fisiologinya seperti apa? Nah, itu yang kita pelajari. Jadi building blocknya dasarnya dari situ. Namanya kita sebutnya biomechanics. Jadi bukan orang bilang tuh, spesialis orto spesialis behel ya? Bukan ya? Sebenarnya bukan. Bukan. Jadi biar tidak nanti salah kaprah. Kalau mau behel, carinya spesialis orto, ini spesialis behel, bukan. Jadi urusan pergerakan-pergerakan. Betul. Yang dengan pergerakan gigi. Pergerakan gigi buat apa digerak-gerakin, Dok? Maksudnya kita sudah diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Posisi gigi kita seperti ini sudah. Ya. Berarti nggak terima dong apa yang pemberian dari Tuhan, ngapain lagi digerak-gerakin lagi? Digerak-gerakin lagi ya.
banyak faktor sebenarnya. Jadi Di luar estetik ya dok ya, kebanyakan betul, di luar estetik. kebanyakan estetik. Jadi gini, kan? kalau misalnya kita mau ngomong, kenapa sih tuh gigi digerak-gerakin? Iya. Ngapain digerak-gerakin coba? Emang udah dari dasarnya seperti itu. Iya. Nah, masing-masing individu punya masalah yang berbeda. Saudara kembar aja belum tentu masalahnya sama. Betul. Tergantung dari pola makan, tergantung dari susunan giginya, tumbuh kembangnya, apakah ada giginya yang hilang, atau misalnya gimana. Jadi itu berbeda banget. Adalah banyak kok sebenarnya orang yang datang untuk masang orto itu, tujuannya dia bukan buat estetik. Tapi tolong dong dok, saya tidak bisa makan. Karena? Giginya nggak ketemu. Oh, karena nggak bisa ngunyah. Nggak dia, bisa ngunyah. Ya. Oke. Jadi sebenarnya orto itu yang kita pikirin bukan hanya masalah estetiknya, tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah long term functionnya dia. Fungsi jangka panjangnya seperti apa sih? Iya. Kalau misalnya kita cuma mikirin estetik doang, seperti yang dokter Intan tadi bilang, ngapain sih udah dirubah-rubah? Ya balik lagi, kalau misalnya ternyata seperti yang saya bilang tadi kan contohnya kalau misalnya dia punya masalah fungsi, kalau misalnya ternyata dia artis, aku nggak seneng nih posisi gigiku di sini, itu hubungannya dengan apa? Nafkahnya di situ. Iya juga ya. Jadi kebutuhannya Betul, beda-beda. needs-nya yang berbeda. Iya. Jadi selain fungsi dari estetik, ternyata tadi ada yang tidak bisa ngunyah. Nggak bisa ngunyah. Fungsi apa lagi kira-kira yang bisa diperbaiki dok pada saat di kasus-kasus orto ini yang merapikan? Pada inti fungsinya sebenarnya kalau kita mau garis besar sebenarnya 3 sih. Mastikasi atau pengunyahan, Ya. estetik atau penampilan, dan fonetik, ngomong. Benar tuh dok. Jadi ada tuh kan misalkan bentuk gigi yang gimana tuh agak, kalau orang Bali tuh bilangnya wus gitu dok. Tahu nggak wus? Kagak. Apa ya? Tahu nggak wus apa? Bocor, eko bocor. Sus gitu loh dok. Apa Bisa ya? juga. Jadi kan perlu diperbaiki. Benar. Biar Atau aku ambil contoh simple deh, simple case. Newscaster, pembawa berita. Ya. Coba dia kalau misalnya kehilangan 2 gigi depannya. Nah, ya kayak gitu deh. Atau misalnya gigi depannya itu ada gerbangnya terbuka, gede. Jadi kalau dia ngomong itu ada proyektil terbang. Itu bilang. Kalau orang Bali bilangnya wus gitu. Jadi ini ya bocor. Jadi kalau orang mau ngomong nih orangnya, tunggu bentar. Sedia payung dulu bro. Kan nggak enak. Nggak enak. Iya. Soalnya yang lewat bukan angin aja. Ada Yes. cairan-cairan lainnya lewat juga. Ada benda asing terbang yang kita tuh, tunggu, kiri, kanan. Stop, tahan. Susah. Iya. Jadi tidak hanya bukan tidak mensyukuri karena Tuhan sudah berikan begini, bukan hanya itu saja. Bukan. Ya. Ada fungsi-fungsi untuk kualitas hidup juga. Betul, improving quality of life, memperbaiki kualitas hidup. Itu. Ntar kita lihat deh teman-teman RSGM yang sudah join di IG. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silakan komen di kolom chat ya. Langsung dengan Dokter Felix langsung, mumpung gratis ya dok. Mumpung gratis. Nanti kalau datang ke RSGM kena cas lagi. Iya. Ini gratis nih. RSGM hitungannya kena cas. Di sini gratis. Di sini gratis. Bisa Mumpung. dijawab langsung, Yes. nggak perlu ragu. Jadi mau tanya-tanya behal, mau tanya rapi-rapikan gigi, silahkan. Baik, Dokter Felix. Alat orto tadi itu emang hanya behel aja atau ada beberapa jenis yang mungkin masyarakat belum tahu loh dok, yang melekat di mereka tuh cuma behel gitu. Betul. Yang melekat di masyarakat umum kan kebanyakan cuma behel doang. Padahal sebenarnya alat orto itu, kita cerita sejarahnya ya. Iya. Dulu waktu pertama itu adanya lepasan. Lepas pasang gitu. Bener. Kawat gigi lepasan. Setelah berkembang baru ada yang fix orto. Dulu tahu nggak? Dulu fix orto itu modelnya nggak secantik sekarang. Kayak gimana dok? Dulunya itu ini gigi ya, dibungkusin pakai besi. Waduh. Jadi kayak ada sejenis band yang ditempelin di giginya. Jadi dulu pernah nonton film James Bond nggak? Yang ada musuhnya itu, yang giginya itu kawat, yang besi semua. Besi Iya, semua. kalau motong besi itu langsung putus. Nah kayak gitu dulu kawat gigi. Berarti ini udah ini banget. Ini udah ya? jauh banget. Sudah perkembangan Banget. apa namanya teknologi udah Improvement teknologinya jauh banget. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara garis besar ya, kawat gigi itu ada yang lepasan, ada yang fix. Yang lepasan ada fungsinya sendiri, yang fix ada fungsinya sendiri.
Jadi nggak ada one is on top of the other, nggak. Iya, iya. Sama, tergantung fungsinya apa. Tergantung fungsinya apa, Tergantung kasusnya. Tergantung juga. kasusnya. Ada malahan kasus yang kita pakainya itu kombinasi, fix dan lepasan. Ribet banget dong. Eh, Fix iya, lepasan iya, Bang. tergantung kasus. Tergantung kasus lagi. Betul. Dan sebenarnya bisa diakalin lagi yang istilahnya oke lah kita nggak usah pakai lepasan, tapi balik lagi masing-masing orang punya kasus berbeda, masing-masing orang punya kemampuan ekonomi yang berbeda. Wah, itu bener banget tuh yang terakhir. Iya tuh, dong. ekonomi itu. Nggak Gila, bisa. Denger behel itu udah langsung twing gitu tuh. Harga menjulang tinggi soalnya dok, lumayan kan dok? Lumayan. Biasanya harga masalah Biaya. persepsi lah. Oh, ya. Kalau masalah harga itu masalah ya, persepsi. ya, ya. Kita nggak bisa ngomong seperti apa ya. Tapi memang dia bisa disesuaikan. Jadi jangan seperti topik kita kali ini kenapa harus pakai behel sebenarnya jawabannya adalah iya. tidak. Kenapa harus? Kenapa harus? Sebenarnya ada tanda petik. Iya. Harus. Tapi kalau misalnya memang butuh, iya silahkan digunakan. Iya. Kalau misalnya tidak, ya ngapain diganggu? Seperti yang Dr. Intan bilang tadi kan istilahnya Tuhan udah ngasih kondisinya seperti itu. As long as itu masih acceptable, ya udah nggak usah Silakan. diganggu. Jangan dipaksakan juga. Iya. Gitu. Yang masalah kalau misalnya memang harus dikoreksi tapi orangnya nggak mau koreksi, ya itu masalah. Cuman kan nggak bisa dipaksa juga kan. It depends on the person. Ya, jangan paksakan diri ya. Yes. Demi aku pakai behel, aku keren, aku kekinian ya. Yang gitu lebih parah Jangan. gitu. Yang kayak gitu sebenarnya miris banget loh kok ada Enggak misalkan, bener. ya, ada yang begitu. kalau misalnya dibilang ya. kayak gitu kan jadinya behel sebagai fashion, padahal itu bukan. Tapi ada zamannya loh dok. Behel itu memang dipakai fashion dan gimana ya istilahnya tuh gue keren loh pakai behel gitu. Ada kan masa-masa itu. Masa-masanya kayak istilahnya lagi ngumpul-ngumpul nih di kafe nih. Wih, gue keluarin HP ya. Keren iPhone. kan? Nah. Nggak, supaya ketahuan bilang iPhone, HP-nya gue balik dong. Oh my god. Punya gue bijinya 3 nih. Aduh. Punya lu bijinya berapa? Sama kayak Sama gitu behel. behel. Sebenarnya justru itu yang jadi perangkap maut sebenarnya. Karena behel itu bukan fungsinya untuk itu. Fungsi behel yang utama itu adalah alat aktif yang ditaruh di dalam rongga mulut. Jadi kalau misalnya ditaruh rongga mulut dan itu tujuannya fashion, saya sering banget dapat telepon. Dokter pasang behel fashion nggak? Saya bilang behel fashion itu nggak ada. Behel fashion tuh apa? Nggak Behel fashion ada itu nggak ya. ada. Behel fashion akan diciptakan oleh orang. Ini yang gini, it goes down to business. Ya. Ini bisnis masalahnya. Bisnis. Istilahnya apalagi sekarang zaman online ya, semuanya bisa kita jual di online. Mereka tuh mikir gimana sih caranya supaya barang kita bisa muter nih. Barang kita bisa laku. Gimana? Oke lah kita ciptakan tren. Behel sebagai fashion. Padahal sebenarnya nggak boleh. Makanya banyak kasus-kasus yang masuk ke case report atau laporan kasus di kedokteran itu adalah efek samping penggunaan behel. Efek samping penggunaan ortodonti yang tidak semestinya. Banyak yang kehilangan gigi. Ada yang sampai usianya masih muda, giginya udah rontok semua. Rontok kenapa tuh dok? Salah penggunaan. Wow. Udah pasang behel, berarti tuh komplikasinya gitu ya? Yes, karena kan behel itu ada force-nya. Dia itu bukan kawat yang istilahnya bukan kawat jemuran. Bayangin ada juga loh yang pakai kawat jemuran, karena mau murah, iya. Wah. Sampai karatan, sedangkan harusnya kita pakainya stainless steel. Oh. Jadi dia pakainya kawat jemuran. Ya banyaklah kasus-kasus yang aneh seperti itu. Dibilang banyak banget enggak. Tapi ada. Ada yang menyalahgunakan begitu dok ya. Yes. Ya mudah-mudahan sebetulnya RSIM Saraswati Denpasar sudah tambah pinter dah, tambah paham ya dok ya bahwa Paham. si behel itu memang sebaiknya ke dokter gigi, spesialis orto. Benar. Sudah ada gitu ya. Udah ada dan memang spesialisasinya. iya sudah. Lalu dan memang kasusnya pun juga disesuaikan, jangan minta Benar. yang fashion yang segala macam. Benar. Jangan aneh-aneh deh. Jangan aneh-aneh. Dan kalau masalah harga, seperti yang saya bilang tadi, it depends on the person. Sekarang pertanyaan aku cukup pakai analogi sederhana deh. Orang kalau mau merit, Ya. kalau misalnya ekonomi cukup bagus, pakai wedding organizer nggak? Oh iya, kayak dokter Felix waktu nikah tuh. Jangan ngomong. Pakai venue Jadi yang lupa nih dari Toto Fel. pakai venue yang bagus nggak? Pakai kan? Iya. Pakai nggak makeup yang bagus? Ya pasti dipilih. Pakai pakaian yang bagus nggak? Padahal dipakainya cuma semalam loh. Iya. Giginya dipakai berapa lama? Seumur hidup.
Yes. Jadi kalau misalnya kita ngomong masalah harga, ente berani ngeluarin duit sejumlah itu hanya untuk acara 1 kali seumur hidup, tapi berani. Nah. Tapi kalau misalnya dibilang mau pasang orto dengan harga sekian untuk memperbaiki quality of life Anda loh, itu quality of life Anda, bukan orang lain. Yang pakai mulut-mulut Anda, gigi-gigi Anda, bukan punyanya orang. Yang akan menggunakan juga. Yes, yang akan menggunakan Anda. Dan harapannya kan seumur hidup kita makainya. As long as we live, umur kita beda. Penelitian kan itu sudah ada yang bilang untuk bisa quality of life yang bagus minimal kita punya 20 gigi. Iya, biar bisa makan, Dok. Kagak bisa makan ya kan? Nggak bisa makan. Punya duit banyak, nggak ada gigi. Nggak ada gigi ya gimana nggak bisa. caranya? Oh, bener-bener. Iya kan? Sedangkan kalau misalnya giginya berantakan, giginya rusak, nggak diperbaiki, lama-lama kan bisa tanggal sendiri. Salah satu lah contohnya. salah Itu satu sih. contoh. Jadi biaya tuh relatif gitu. Biaya ya. tuh relatif. Kalau kita berpikirnya panjang, Benar. jadinya murah banget Iya, jatuhnya. cari aja di RSGM Saraswati. Iya. Bisa dibantu. Oke. Bisa diatur. Di sini sudah ada 3 spesialis, tiga-tiganya oke lah, mantap boleh punya lah. banget. Tadi ada lepasan, ada yang fix, yaitu behel yang tadi disebutkan. Terus kalau yang bening-bening itu termasuk yang mana, Dok? Kan keren juga tuh, pakai behel yang bening itu masuk ya. Estetik. Jadi dia sama aja, ortho fix tapi yang estetik. Fix juga tapi estetik gitu. Yes. Tapi itu menggerakkan juga kan, Dok? Sama. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi nanti apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya? Menang di estetik. Oke, estetik aja ya. Kekurangannya harganya lebih mahal. Maintenance-nya lebih ribet. Oke. Kalau dia lepas, mau pasang ulang, bonding strength-nya atau kekuatan ikatannya itu akan berbeda dengan yang metal. Kalau lepas ya. Iya, iya, iya. Jadinya memang kita itu harus pintar-pintar untuk memilih dulu Yes. ya. Jenisnya ada banyak macam. Habis itu sesuaikan juga dengan kondisi kasus kita. Benar. Kondisikan juga dengan keuangan terakhir kan. Konsultasikanlah ke RSGM Saraswati. Konsultasikan lagi. Tepuk tangan dong buat RSGM. Ini semangat banget nih, Sabtu ini nih semangat banget nih, Dok. Gara-gara Dr. Felix datang khusus dari LA nih gara-garanya. Masih jet lag Masih sebenarnya. jet lag nih. BTS yang terlempar. Mampus. Ya, Dok ya. Iya. Wah, sepertinya terima kasih yang sudah join. Udah banyak dokter-dokter yang join ini ya. Banyak yang mau curi ilmu Dr. Felix mungkin benernya nih. Tanya lagi nih, Dok. Sebenarnya memperbaiki gigi itu sebaiknya dari umur berapa? Kalau kita tanya sebaiknya memperbaiki dari usia berapa? Dari kecil. Kecil itu Usia ketika gigi permanennya mulai tumbuh. Biasanya usia 6 tahun plus minus. Kurang lebih. Ya, di situ kita bisa observasi dulu. Apakah butuh intervensi atau tidak? Oke. Kok kecil banget ya, Dok, umur 6, Dok? Ya, karena biasanya dari usia itu sudah mulai kelihatan perkembangannya. Bahkan ada yang istilahnya pasien saya ya, anaknya sudah dari usia yang itu dari 3 tahun malah. Gimana caranya? Karena dia, orang tuanya bilang seluruh keluarga saya semuanya pakai behel. Semuanya pakai kawat gigi. Saya tidak mau anak saya seperti itu. Tolong diobservasi perkembangan anak saya. Oh, jadi ke pencegahan ini. Betul. Oke. Biasanya dia dari fase awal kita udah bisa prediksi. Kalau misalnya kita lihat faktor genetiknya orang tuanya seperti apa, kita bisa prediksi. Tidak 100% akurat karena orang tua, karena anak itu kan hasil gabungan antara ayah dan ibu. Ibunya. Ya kan, jadi kita cuma bisa prediksi doang. Probably ini akan terjadi. Jadi paling yang kita bisa lakukan adalah intervensi lebih awal. Contohnya diapain tuh, Dok? Misalkan nih umur 3 tahun gitu ya. 3 tahun, oke, 3 tahun kita konsultasi ke dokter. Tindakan apa, tahapan apa yang bisa dilakukan itu? Cuma dilihat-lihat aja. Dilihat-lihat aja lah. Yo, cuma dilihat aja mau diapain. Terus si pasien kan gini loh, saya mau mencegah ini anak saya biar nggak sampai nanti pakai behel gitu. Hatinya tenang. Saya udah percaya sama dokter, saya datang ke dokter, tolong anak saya dilihat. Kita lihat, kalau misalnya memang ada masalah, kita kasih tindakan. Kalau misalnya enggak, ya udah ngapain. Oke. Jangan memberikan tindakan yang tidak perlu. Yang paling kita bisa berikan adalah rasa aman dan nyaman ke pasien.
Oke, iya. Jadi juga sama sekalian mengedukasi anak bahwa Betul. ke dokter gigi itu It's fun, tidak menakutkan. Iya. Apalagi ke dokter Felix kayaknya anak-anak seneng deh. Buka kartu nih. Jadi sebenarnya mulai kapan untuk merapikan gigi itu sedini mungkin Sedini berarti mungkin. ya? Sebenarnya sih kalau saran kita dari usia 6 tahun ketika usia gigi permanennya mulai keluar. Tapi itu pun biasanya akan kelihatannya ketika giginya tuh banyak yang lubang. Itu udah mulai cari sebenarnya. Mulai cari. Kalau misalnya giginya udah prematur loss, udah hilang giginya. Nah, itu kemungkinan cari. Mulai deh tuh tanda-tanda sudah ketidakkerapian itu akan terjadi. Akan terjadi. Itu pakai alat yang mana, Dok? Misalkan nih ini udah berantakan nih ya, udah ketahuan misalkan umur 10 tahun gitu lah ya, udah berantakan. Pilihan alatnya yang mana? Tergantung kasusnya. Tergantung kasus lagi? Iya. Bukan pasti lepasan? Enggak. Fix pun bisa? Tergantung kasusnya. Tergantung kasus lagi, oke. Kasusnya emang banyak banget soalnya, Banget. Dok ya. Kita nggak bisa bilang karena kalau misalnya ternyata kita bilang 10 tahun, tapi kalau misalnya molarnya udah drifting, ceritanya lain. Oh. Molar drifting itu ceritanya gini, gue duduk di sini, gue udah geser ke sini nih, bakalan beda. Ini Harus gigi molar balik. nih, aku gigi molar. Iya. Tapi yang satu originalnya posisi di sana, Di aku udah sini. pindah ke sini nih. Ngunyahnya bakalan beda, Nggak nemu. nggak nemu. Karena gigi itu dia sifatnya dinamis, dia nggak statis. Mm-mm. Gigi kita dinamis, seumur hidup akan terus bergerak. Jadi yang kompensasi apa? Ininya nanti. TMJ. TMJ-nya akan kompensasi. Sama kayak gini nih, manusia itu diprogram memang dari sononya selalu berusaha mencari posisi yang ternyaman bagi dirinya. posisi PW-nya kayak enak. gimana? Contoh kayak gini deh, dokter Intan duduk ya, Ya. nah, tiba-tiba izin ke toilet. Pas izin ke toilet, HP-nya saya taruh sono. Bingung. Kalau mau duduk, didudukin nggak HP-nya? Aduh, gimana ya? Kalau dilihat, kalau HP-nya dilihat, Iya. enggak. HP-nya diangkat, ditaruh dulu, baru duduk. Tapi kalau misalnya nggak lihat HP-nya, Nggak, duduk, kayak- nyaman nggak? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Ada yang ganjel. Pantatnya goyang nggak? Goyang. Sama kayak gigi. Sama kayak gigi. Gigi kalau nggak ketemu lawan, dia akan selalu berusaha nyari lawannya dia. Pokoknya dia akan bergeser. Nyari posisi paling nyamannya. Kalau kita makan nih habis ditambal ya, contoh deh simpel lagi yang satu. Ditambal, gigitan Ganjel. tambalannya ganjel. Giginya digoyangin ke posisi yang nyaman nggak gigitnya kalau untuk makan? Ya kan? Pasti. Kita berusaha berpikir sebagai orang awam nih, bukan sebagai dokter. Iya. Pasti sih. Iya dong. Kalau nggak, aku bisa makan. Iya. Ya sama kayak pasangan berarti ya, Dok ya. Yes. Situ ada yang keras, gitu, ada yang lembut, pasti menyesuaikan kan? Nah, Kayak gitu mungkin ya. Berarti memberikan beradaptasi gitu. Betul. Adaptasi terus. Gigi itu selalu adaptasi. Oke. Baik, Dok, kita lihat lagi nih di IG nih. Iya. Belum ada. Oke, tadi kalau yang anak-anak nih, Dok. Kalau sudah tua gimana? Bisa? Sampai umur berapa? Pasien aku yang paling tua itu 50 lebih, 60 kayaknya. Enggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Ini kali nih ibu-ibu, nenek-nenek pada genit nih pakai behel. Oh, jangan salah. Kembali lagi, kebutuhan orangnya apa? Usia 50, butuhnya apa? Gigi palsu. Kenapa sih ke orto? Kalau giginya, yang seperti saya bilang tadi, gigi kan nggak diem, gerak selalu dia. Terus. Ini geraham. Ini gigi di depannya nih geraham kecil. Yang ini hilang nih satu. Belakangnya mau maju kan? Miring dong jadinya. Iya, Bisa masuk gak gigi palsunya? nggak bisa. Nggak bisa. Kurang tempat. Nggak ada tempat. Kalaupun masuk, kecil, jelek. Tugasnya orto apa? Dibuka Kembalikan dulu. lagi. Habis itu bisa masuk. Aku punya pasien satu yang mau pasang implan. Berarti tidak hanya sekedar No, gaya-gayaan estetik bukan. ya, Dok ya. Aku punya pasien satu usia 40 sekian atau hampir 50 lah. Itu bisa. Profilnya datang kempot. Kenapa? Giginya turun semua, gigi bawahnya habis. Lupa buat gigi palsu. Nggak buat gigi palsu. Nggak buat gigi palsu. Akhirnya apa? Kita rapihin semua giginya, kita angkat. Pipinya balik lagi. Oh, itu bisa dinaikin Betul. tuh, Dok. Jadi pipinya kayak ada fullnya lagi, kayak full. Sampai temennya ngomong, kamu habis botok ya? Enggak, cuma pasang ada si kawat. Dr. Felix tuh. Ya, enggak. Jadi nggak bisa. Itu improving the quality of life.
Padahal tujuan awalnya hanya supaya space yang di bawah, ini kan di atasnya turun Iya. tuh. Supaya bisa masang implan, kudu diangkat. Diangkat giginya, akhirnya kena diangkat, ini kebuka, pipinya jadi Jadinya bagus. ini ngisi Ngisi lagi. Itu kerjaan orto. Jadi umur tidak masalah. Betul. Apakah Umurnya- 100% semua seperti itu? Belum tentu. Oh, belum. Depends on the case, depends Ya. on the person. Ya, Tapi ya. itu ada yang terjadi seperti itu. Ada. Jadi soalnya banyak juga kan yang berpikir, saya udah tua nih, umur saya baru sudah 40-an, 50-an gitu. Ternyata kalau memang itu No problem. indikasi, silakan. Iya. Nggak Dengan usah catatan tidak ada kondisi sistemis yang bisa mempengaruhi. Kalau ada penyakit sistemis harus terkontrol. Bagaimana densitas tulangnya. Nah, itu cerita lain lagi tuh. cerita Itu udah lain. konsultasi langsung ke SP-nya. Nah, itu udah ilmu tingkat tinggi. Silakan datang ke RSGM Saraswati. Aduh, udah tingkat tinggi deh itu. Jadi kembali lagi ke topik kita, apakah harus pakai behel? Diingatkan kembali tidak harus, tetapi disesuaikan kembali tadi. Disesuaikan dengan kasusnya dan kebutuhannya. Iya, betul. Kalau pakai behel itu kan sering pasien tuh nanya tuh baru datang tuh tiba-tiba, "Dok, saya mesti dicabut nggak giginya, Dok, kalau mau pakai behel?" Harus dicabut. Tergantung kasus. Gantung kasus lagi. Betul. Kasus yang seperti apa, Dok? Contoh yang butuh pencabutan. Ya. Nah, aku biasa pakai analogi seperti ini. Mm-mm. Gigi kita yang atas ada 16. 8 regio kanan atas, 8 regio kiri atas. Ya. Berarti kan total 16 gigi. Oke. Oke. Iya. Lengkung giginya lain. Maksudnya lain gimana, Dok? Nah, manusia Ini itu jadi aku konsultasi beneran ya? iya konsultasi beneran nih. Lengkung gigi. Heeh. Ini ada lengkungnya nih, tempat. Iya. Jadi istilahnya Tempat kayak giginya. tempat giginya tuh, Nah, tempat ini giginya. lengkung giginya. Nah, ini lengkung giginya nih. Ah. Nah, kalau misalnya ada 16, kalau misalnya Iya. ukuran giginya seimbang dengan lengkung giginya, artinya tidak ada diskrepansi, tidak ada perbedaan. Itu Iya. nggak akan nyari orto. Nggak akan dicabut. Bukan, Hah? orangnya nggak akan nyari Oh, orto. nggak akan nyari dokter Felix. Ya, karena nggak ada masalah. Nggak ada masalah, udah rapi, sudah Yang jadi lengkung. masalah kalau ternyata lengkungnya nggak seimbang dengan besar giginya. Oke. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Misalnya ayahnya lengkung besar, lebar gigi besar. Ibu lengkung kecil, lebar gigi kecil. Ketemulah anaknya. Ambil lengkung dari bapaknya, ambil lengkungnya bapaknya, tapi ambil gigi dari ibunya. Lengkungnya besar, giginya kecil. Artinya apa? Benggang-benggang. Iya. Campuran antara ibu dan bapak Betul. ketemu, hasilnya jadinya kan Hasilnya beda. dia beda, belum tentu sama. Nah, kalau mau analogi lebih sederhananya lagi, sama kalau misalnya ditanya harus cabut atau enggak. Anggap aja lengkung gigi itu adalah sebuah bus yang diisi dengan tempat duduk. Penumpangnya. Penumpangnya adalah giginya. Penumpang itu giginya, oke. Betul. Jadi kalau misalnya nih busnya lebarnya bisa untuk menampung 16 tempat duduk, berarti kalau ada 16 gigi di dalam bisa duduk semua dong. Harus dapat tempat yang benar. Gitu. Benar. Ah. Tapi kalau misalnya ternyata tempat duduknya cuma 14 sedangkan penumpangnya ada 16, berarti nggak cukup. Pada desek-desekan deh itu. Nah, yang duanya gimana dong? Pasti yang akan duanya, keluar Pilihannya ada 3. keluar bus, Dicabut, cabut. artinya giginya keluar bus. Ya. Bye-bye. Pilihan nomor 2, itu tempat duduknya yang ditambah. Lengkungnya yang dilebarin. Oh, iya, baru paham nih saya lengkungnya dilebarin. Lengkungnya dilebarin, tempat duduknya ditambah. Jadi harusnya tempat duduknya buat 14, karena ditambah 2 jadi 16. Yang duduk 2 tadi bisa duduk Bisa lagi dong. masuk dia, Nah. karena dapat tempat dia. Benar. Solusi nomor 3, disuruh diet giginya, dikecilin. Oh, aku setiap denger diet itu agak sensi loh dong. Sensi. Dikecilin gitu. Dikecilin supaya tempat duduk yang harusnya bisa nampung 14 gigi dengan ukuran sekian, karena ada yang dikecilin, akhirnya bisa duduk 16 tapi ada yang jadi kecil. Yang dari M jadiin small. Disuruh diet giginya lah, dikecilin lah. Ya. Slim, bisa masuk lah dia. Bisa masuk lah dia. Ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau ditanya mesti cabut, tidak, tergantung kasus lagi. Tergantung kasus. Kalau memang kekurangan tempat pasti akan dilakukan pencabutan. Kalau memang Iya. tidak, pasti tidak dicabut. Jangan dipikir setiap mau ke dokter spesialis orto nih saya mau pasang behel pasti dicabut. Belum tentu. No. Ada juga kasus yang harusnya dicabut, kita nggak cabut. Dengan kenapa? Pasiennya nggak mau. Apakah ada alternatif lain? Ada. Bisa. Silakan konsultasikan ke RSGM Saraswati.
Karena itu penjelasannya panjang. Itu bisa makan satu sesi sendiri. Soalnya kita mesti jelasin, tulang kamu sekian nih, panjang lengkungmu sekian nih. Kita mesti hitung dulu ya, lebar gigimu seperti apa. Dokternya ada. Ronsen. Betul. Berarti wajib. Itu di ronsen itu wajib. Benar. Sebelum pakai behel wajib ronsen. Jadi SP orto itu nggak istilahnya kita ngomong, istilahnya cuap-cuap doang, nggak. Kita ada basis ilmiahnya. Kenapa sih kita ngomong seperti itu? Nggak asal jeplak aja ngomong seperti itu, nggak. Iya. Ada Jadi kita hitung dulu. perhitungan. Setelah kita hitung baru bisa. Makanya kita sebutnya biomechanics. Jadi ada hitungannya, tapi hitungannya terhadap biologis, terhadap manusia. Itu ilmunya bukan ilmu fix. Yang istilahnya Bukan kayak bangunan nih ya. enggak, Kayak bukan. bangunan. Tapi hitungannya ke manusia. Iya. Setiap orang berbeda-beda hasilnya. Benar. Berarti. Dok, kita sapa dulu nih dok. Ada Dokter Kristi nih. Halo Dokter Kristi, Hai. Dokter Felix. Terima kasih yang sudah join di IG. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang behel silahkan langsung. Dokter Felix masih duduk di sini, belum terbang lagi ke LA nih. Ya, masih jet lag soalnya. Harap maklum ya. Mampus lah gue ini bentar. Itu tadi cabut enggak. Terus pertanyaan kadang-kadang, dok saya berapa lama nih pakai behel nih dok? Jawaban paling klasik, it depends on your case. Tergantung kasus Anda. Tujuan Anda mau seperti apa? Ortodontis itu kita seperti sebuah Arsitek bukan? benar, Ya, arsitek. arsitek. Kita tuh arsitek. Ketika Anda datang ke ortodontis, yang kita lakukan itu apa? Hitung dulu. Ya. Lihat kasus kamu requirement-nya apa. Setelah itu kita diskusi sama pasiennya. Kasus kamu seperti ini nih. Iya. Saran dari saya kita lakukan seperti ini. Idealnya Sebelum begini gitu ya. tapi kamu maunya apa? Nah, sering tuh. Semua harus Beda. di take into consideration. Base-nya apa? Yang istilahnya basis hitungannya apa? Iya. Saran dokternya apa dari hasil perhitungan yang idealnya itu. seperti apa? Dan keinginan pasien. Iya. Kita harus take into consideration. Apakah kita harus selalu mengikuti pasien? Tidak. Tidak, jangan. Karena kita dokternya, tapi Iya. tugasnya kita adalah memberikan solusi terbaik untuk pasiennya. Tapi memang sering antara pasien dengan dokter itu memang kadang-kadang nggak ketemu gitu dok. Benar. Pasiennya pinginnya apa gitu ya, padahal secara teori dokter berpegangan pada teori tersebut kan, perhitungan Benar. tersebut. Ya ini harus ketemu nih, komunikasi ya harus ketemu nih. Makanya kita mesti komunikasi. Setelah itu kita cari solusi atas apa yang dia inginkan. Iya, cari win-win solution lah ya biar Betul. pas gitu. Kasusnya dia terpaksa untuk cabut. Dok, pokoknya saya tidak mau cabut. Saya Nggak tidak berani mau. cabut. Saya kagak mau. Iya, iya, iya. Pokoknya saya tidak mau cabut. Carikan saya solusi. Harus dibicarakan dulu. Dibicarakan dulu. Dibicarakan dulu. Ada solusinya. Ada solusinya. Sebentar, ini ada yang bertanya. Bentar saya cari-cari dulu ya. Ini karena kalau di kolom komen ini agak tenggelam ini. Bisa dibantukah pertanyaannya di mana? Dokter Intan, Ya, saya. dikasih itu tuh simbol cantik dari belakang. Ini belum ketemu nih pertanyaannya di mana nih? Atau mungkin bisa dibantu. Dibantu pertanyaannya yang manakah? Oh, ini Kesempatan dok, ini konsultasi komen-komen gratis. nih, komen-komen yang bertanya yang mana? Bentar, dok. Ketemu nggak? Cekrek, upload. Oh terima kasih. Ternyata aduh, sorry. Ternyata ada kolom bertanya. Baik. Dokter Felix ada yang bertanya. Ya, Dok, suami saya kan pakai behel atas bawah untuk merapikan giginya. Setelah rapi, behel bawahnya dilepas. Tapi kenapa gigi bawahnya kembali lagi renggang? Itu kenapa ya dok ya? Apa harus pakai behel seumur hidup dok? Aduh. kalau masalah seperti itu kita akan bahas mengenai relapse atau kembali lagi. Kembali. Ingat, kembali ke awal yang seperti saya bilang, gigi kita selalu akan berusaha mencari posisi yang ternyaman bagi dia. Oke, biasanya pada saat kita melakukan perawatan orto, ada namanya fase pasif, ada namanya fase aktif. Ketika kita melakukan fase aktif itu giginya digerakin. Oke. Nah, gigi itu ketika dia masih gerak, tulangnya itu masih belum terbentuk sempurna. Jadi kita butuh namanya fase pasif supaya giginya tuh diem. Jadi saya kayak gini, gigi diem lo di sono, jangan gerak ya.
caranya seperti apa? Kita pakai retainer namanya. Mungkin bisa ditanya balik, apakah sudah pakai retainer? Apakah retainernya hilang? Nggak mau dipakai? Atau ya sudahlah, pokoknya udah rapi ya udah tutup mata. Banyak yang seperti itu. Bisa jadi itu. Karena gigi itu Kembalikan relapse. ke pasien itu ya, Dok ya. Gigi relapse. Maaf. Ketika kita melakukan perawatan orto, banyak istilahnya kompensasi yang harus kita lakukan. Jadi istilahnya perawatan orto itu yang 100% ideal tidak. Sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Jadi kemungkinan terjadinya relapse itu memang iya tinggi. Iya. Tapi tergantung lagi, seperti yang saya bilang tadi, tergantung kasusnya. Ada kasus yang memang kita sengaja melakukan overkompensasi, itu pasti akan terjadi relapse. Pasiennya kalau misalnya kita bilang pakai retainer, ya lifetime retainer, tidak ada pilihan lain. Karena kasus kamu menuntut kamu untuk melakukan seperti itu. Kalau kamu tidak mau seperti itu, solusinya apa? Ada. Solusinya apa? Kita rapihin gigi ke posisi yang benar-benar ideal. Habis itu bedah. Apanya dibedah, Dok? Aduh, Tulangnya. kok dibedah lagi nih. Yang dibedah tulangnya. Agar Giginya itu berada dalam value yang normal, yang benar-benar oke, sehingga dia kemungkinan relapse-nya lebih kecil. Kalau ditanya lagi, Dok, apakah dibedah udah 100% pasti oke? Belum tentu, enggak juga. Kenapa? Karena gigi seperti kembali lagi kondisi yang awal, gigi itu dinamis, nggak statis. Ingat ya, gigi kita ada TMJ. Kecuali kalau misalnya orangnya giginya itu dikunci, kagak usah makan deh seumur hidup, itu nggak bakalan gerak. Saya berani tanda tangan. dijamin tidak akan kembali ke posisi lama. Dijamin tidak akan CLBK. Solusinya seperti apa? Ya udah kamu datang, saya bonding gigi atas kamu dengan bawah, seumur hidup diam aja kayak gitu. Jadi dipagar dari depan sampai belakang, seumur hidup kagak bisa ngomong, kagak bisa makan, kagak bisa minum. Ya wes, lupakan. Nggak bisa. Jadi pertanyaan tadi dikembalikan lagi kepada suaminya ya Mbak ya, apakah sudah menggunakan tadi alat retainer itu, apakah sudah rajin menggunakan? Totonya hilang alatnya, lupa pakai. Karena logikanya retainer itu dia nggak bisa gerak, fix di tempatnya. Diem di sana. Diem. Jadi kalau misalnya dia balik, berarti ini lepas, nggak kepake. Sempat lama lepas, retainernya nggak kepake. Berarti kalau pertanyaan tadi harus seumur hidup kan? Tidak, Dok ya. Ada yang seumur hidup, ada yang tidak. Ada yang seumur hidup. Ada yang seumur hidup pakai retainer, ada yang tidak. Tergantung kasusnya. Kasus lagi. Ya, nanti kita akan ngomong sama pasiennya. Prediksi kita, prognosa kasus kamu, kemungkinan kamu akan pakai retainer, like it or not. Tapi ada solusinya kok. Pakai retainer nggak harus bilang tiap hari dia pakai 24 jam. Ada tapering phase-nya namanya. Fase tapering, jadi misalnya awalnya pakai 24 jam. Habis itu kita tapering. Nanti setelah berapa lama kontrol lagi ke SP ortonya. Kalau kita lihat bone density-nya udah bagus, udah tidak ini lagi, tidak ada masalah, kita bisa tapering pelan-pelan retainernya. Tapi tergantung, it depends on the case. Kembali ke kasusnya lagi. Nggak bisa. Kalau pertanyaannya udah selesai, pasti pasien yang tadi itu akan tanya lagi, Dok, bagaimanakah nasib saya? Sudah terlanjur relapse. Bagaimana cara memperbaikinya? Sedih kalau udah begitu tuh ya. Iya, nggak ada pilihan kan. Pasang lagi. Solusinya, silakan pasang ke RSGM Saraswati. Catet. Nggak ada pilihan, nggak bisa lagi. Emang mesti pasang lagi. Harus dikembalikan lagi, rapiin lagi. Karena retainer itu dia fase pasif. Sedangkan kalau misalnya mau digerakkan itu kita butuh fase aktif. Kita butuh pergerakan gigi kembali. Nggak bisa. Kasihan deh. Bagi semeton yang sudah pakai behel dan sudah lepas, tolong digunakan retainernya. Ingat-ingat pesan dari dokter-dokternya. Tolong retainernya dipakai. Jangan dibuang dan jangan dijadikan mainan ya. Iya. Ada yang bertanya lagi nih, Dok. Iya. Dok, saya pakai behel dan gigi saya dicabut. Pas dicabut, yang kanan dicabut 2, yang kiri 1. Tapi hasilnya jadi miring. Apa perlu saya somasi dokternya? Mampus. Apa bisa diperbaiki di RSGM? Serem nih, somasi. Wah, kalau udah ngomong masalah somasi, serem kita. Sebenarnya enggak. Kita lihat dulu ya, kenapa sih pencabutan itu pasti selalu ada alasannya. Kenapa sih dicabutnya 2? Kenapa sih dicabutnya yang satu gigi? It depends on the case. Kita lihat dulu nih kasusnya seperti apa. Yang dicabut 2-nya itu gigi apa? Kenapa sih harus dicabut? Apakah itu untuk memenuhi kuota space-nya?
apakah kita butuh untuk koreksi midline-nya. Tapi kalau misalnya seperti yang dia ceritakan tadi, cabut satu, yang satunya cabut dua, Nggak imbang. sebenarnya bukan masalah tidak imbang. Kalau misalnya dia pencabutannya itu sudah memperhitungkan pergeseran garis median, harusnya tidak ada pergerakan. Oh. Usually yang terjadi adalah anchorage loss. Nah, Anchorage loss ini itu, sering banget, ini sering. anchorage loss itu seperti yang saya bilang tadi. Yang megang hilang. Benar. Ya. Orto itu sebenarnya kalau misalnya sama pasien saya suka ngomong, orto itu kita kayak main tarik tambang loh. Iya, harus Gigi ada yang besar, kuat. gigi besar digunakan untuk menarik gigi yang kecil. Gigi depan ditarik oleh gigi belakang. Yang jadi masalah, sekuat-kuatnya gigi belakang, gue gendut banget nih. Lawan 3 cewek, wah masih berani gue jamanin tarik tambang. Iya, bisa. Tapi sekuat-kuatnya cowok pasti ketarik juga. Walaupun istilahnya gini nih, ini tarik tambang nih. Titik nolnya di sini. Geraham itu bisa ketarik ke belakang. Kegeser juga. Betul. Memang yang di depan akan mundur misalnya 10, tapi geraham suka nggak suka pasti akan maju sedikit, at least 1 mm. Kecuali kalau gerahamnya memang dari awal dokternya udah mikir nih, oh gue mesti jaga nih, space aku nggak bisa habis. Pokoknya mentok, aku butuh maximum anchorage. Berarti cuma bisa paling geser 1 atau 2 mili. Kalau misalnya enggak, aku pakai absolute anchorage yang pergerakannya 0. Jadi kita udah ngomong ilmiah banget nih. Iya. Jadi tergantung dokternya, makanya itu butuh konsultasi, kita ngomong dulu nih. Perhitungan space-nya kamu seperti apa sih? Profil wajah yang Anda inginkan seperti apa? Itu lagi profil kadang-kadang kan gitu ya. Dok. Benar. Maunya seperti apa? Jadi semuanya kita take into consideration. Jadi bisa diperbaiki di RSGM? Bisa. Mungkin bisa hubungi langsung dokter Silakan Felix. hubungi. Silakan cari saya di RSGM. Silakan hubungi dokter Felix. Bisa diperbaiki ya. Jadi walaupun sudah misalkan anggapnya itu suatu kesalahan gitu ya, masih bisa diperbaiki. Kita lihat aja kasusnya seperti apa. But masalah diperbaiki atau tidak, kalau saya suka ngomongnya seperti ini deh. Tuhan itu kalau ngasih masalah, bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Oke. Tapi kalau manusia yang buat masalah, ya udah selesai. Oh gitu. Jadi kalau kasus ortonya itu Quotes-nya emang, bagus banget ya. iya. Jadi kalau misalnya masalahnya itu dari memang sononya, dari alam yang ngasih, dari alam yang ngasih, jarang banget tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau dia utak-atik, sudah diutak-atik tangannya manusia, bisa wassalam. Kembali lagi tergantung kasus Anda. Tergantung kasusnya, bisa wassalam. Bisa disomasi nggak dok? Masalah disomasi atau enggaknya, silahkan balikin aja ke individunya masing-masing. Itu bukan ranahnya kita, itu sudah ranahnya sejawat kita yang lain. Oke. Tidak dibahas ya di sini. Ya. Ntar gua kena surat cinta bahaya lagi. Aku nggak mau bahas masalah itu deh. Tadi relapse itu memang sering sekali. Sering banget. Pasien itu kadang kayak gini, aduh, nih dokternya ini salah nih pasti. Padahal kok bisa kembali lagi? Padahal sebenarnya adalah pasien yang tidak mendengarkan atau tidak mengikuti instruksi dari dokternya. Gitu. Mestinya kita mengikuti instruksi seperti apa. Jadi dipikirnya dokternya ini lebay banget sih, kok aku harus pakai retainer ini lama-lama. Padahal memang ada tujuannya. Setelah relapse baru dia nyesel kan. Makanya biasanya kalau misalnya kita sebagai dokter, kita wajib nih satu foto before dan after. Ya. Oke. Intraoral, ekstraoral, X-ray. Itu wajib. Model gigi before dan after. Itu wajib ada. Model itu cetakannya. Iya dong. Siapa tahu misalnya kita nggak minta nih. Kita sih nggak suka sih masalah dengan hukum ya, atau masalah somasi atau seperti apa. Tapi kalau misalnya ada hitam di atas putih, ini gigi lu sebelumnya, ini gigi Anda setelahnya, gigi kamu gini dengan ini. Tugas saya sebagai seorang dokter adalah membuat Anda dari titik A menuju ke titik B. Ketika Anda sudah di titik B dan saya sudah titip pesan, tolong gunakan ini, retainernya, ininya apa semua, dan gigi Anda sudah bergeser dan saya sudah ada dokumentasi bahwa gigi Anda sudah di sini, itu sudah bukan tanggung jawab saya. Udah lepas deh. Udah. That's it. Apabila ini relapse, dan bukan tanggung jawab dokter. Karena tanggung jawab dokternya adalah membantu Anda dari titik A menuju ke titik B. Bukan untuk istilahnya kalau misalnya dia udah dari sini, dia gimana masih tanggung jawabnya enggak. Makanya ketika kita sudah mau lepas kawat, usually kalau misalnya aku pribadi ya, aku akan confirm dan reconfirm. Itu protapnya kalau misalnya saya pribadi. Saya pasti akan confirm dan reconfirm.
kasus kamu seperti ini, apakah kamu sudah satisfied dengan kasusnya kamu? Kita foto ya, kita cetak ya, buktinya ini ya, aku upload ke sini ya, aku kasih kamu ini semuanya ya. Dan Udah beres gitu ya. ya, dan ketika udah selesai, we shake hand, that's it. Thank you so much. Finish. Finish. My job is done. Kalau misalnya masih butuh, kontak sama saya Nggak every masalah. 3 bulan atau 6 bulan untuk cek seperti apa, pasti kita bantu. Iya. But my job is done. Iya. That's it. Jangan dipikir juga kerjaannya Dr. Felix seumur hidup itu tadi. Enggak. Enggak, jangan. Enggak. Karena istilahnya gigi itu dinamis banget. Jadi memang harus pakai retainer, suka atau tidak suka. That's memang udah selesai. memang seperti itu. Ada kasus yang memang tidak butuh retainer, tapi itu jarang banget yang tidak pakai retainer. Memang harus setelah dia bergeser memang harus didiamkan seperti tadi Dr. Felix Benar. bilang kan, harus dia diam dulu, diam Kita dulu, lihat sini densitas dulu. tulangnya seperti apa. Jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya ditanya, tapi ada kok dok teman saya yang bagus walaupun nggak pakai retainer, kasusnya dia Beda. beda sama kasusnya kamu, nggak bisa. Jangan dipikir sama kasus Iya lu dong. sama kasus ini beda. Saudara kembar aja belum tentu sama. Iya. Bener dong. Kita terima kasih yang sudah join kembali. Dr. Felix, sebelum mau melakukan pemasangan alat orto gitu ya, baik yang lepasan ataupun yang fix tadi itu, ada persiapan apa sih buat si pasien nih? Mentalnya dulu. Mentalnya perlu gimana dok? Perawatan orto, perawatan it takes time. Ketika Anda sudah melakukan perawatan, harap pastikan Anda bisa kontrol dengan rutin, menjaga kebersihan. Istilahnya ini adalah long term commitment. Karena perawatan orto bukan yang perawatan yang singkat. It takes time. Jadi butuh mentalitas, siapin dulu diri Anda. Bukan hanya siap dana, ternyata Mentalnya juga. dulu. Kamu harus rajin kontrol. kamu Emang harus niat. ini, ya, niat. Orangnya memang kudu niat. Kalau misalnya nggak niat ya nggak bisa. Mau ada duit pun kalau nggak niat ya nggak jadi. Jadi perawatan orto tuh bukan hanya sekedar baru setelah pasang tuh beres loh Nggak, ya. no. Keberhasilan perawatan. Kalau malas kontrol gimana dok? Apa ininya? Apa yang terjadi sih kalau malas kontrol? Istilahnya banyak yang bisa terjadi. Kalau misalnya kita udah kasih tahu nih, tolong ya kamu datang minggu depan karena saya hendak melakukan ini. Kalau kamu tidak datang dan ternyata terjadi yang di luar yang diinginkan, perawatan kita jadinya maju mundur. Udah dari sini ke sini, hilang ininya, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, maju lagi. Ya nggak selesai jadinya. Siapin mental, siapin duit, cari info yang benar. Info yang benar dan ke dokter yang tepat gitu kan. Dokter yang tepat. Carilah yang nyaman dengan Anda karena Anda akan berhubungan dengan SP ortonya untuk waktu yang cukup lama. Nanti kalau jatuh cinta gimana dok? Waduh, jangan. nggak bisa. Jangan. It's a professional thing. Jadi Nanti milihnya SP orto yang masih single lagi. kode keras nih untuk dokter. Ya, ada. Ada ya dok? Ada. Nggak boleh sebut merek. Jangan. Sebut nama. Biar nanti semua pada mencari tahu sendiri. Ya, silakan mencari tahu sendiri. Jadi, Ntar orangnya tiba-tiba ada cangkir melayang, woi. aduh, emosi. Bisa buyar ini podcast. Podcast kita bisa buyar jadinya. Orangnya ada nggak? Jadi jangan hanya berpikiran habis pasang terus selesai gitu, enggak ya. Ternyata kita butuh mental yang Betul. persiapkan dulu dengan baik gitu ya. Maksudnya tadi kan ada ronsen juga kan iya. Ya. Itu kan itu persiapan juga kan. Butuh ronsen, Ronsen, pencetakan gigi, dilakukan pencetakan. pembersihan gigi, Ya, karangnya mesti bersih ya. Ah, Dan kalau pakai kawat gigi itu kan pasti untuk menjaga kebersihan akan lebih sulit ya. iya. Jadi otomatis memang seperti yang saya bilang tadi, mentalitasnya memang harus. Memang aku pengen nih, nggak bisa kalau misalnya cuma setengah-setengah. Itu kan biasanya kalau sebelum pasang behel juga disuruh yang lubang-lubang harus ditambal dulu. Betul. Nih. Itu bukan dokter mau cari-cari ini kan dok? Enggak. Bukan cari-cari Bukan. alasan, ini biar masuk aja tuh duit itu bukan ya dok ya? Contoh. Itu alasannya kenapa Ini tuh gigi, dok? sorry dok ya, saya ambil ya. Silakan dok. Giginya mepet nih, Ya. misalnya kayak gini, ya kan? Ya. Tapi awalnya gini, Oke. di sini ada lubang nih. Dok, nanti aja saya tempel ya. Oke. Giginya udah mepet, bisa ditempel? Bisa, tapi lebih sulit. Oh. Yang susah siapa? Pasiennya. Dokter ortonya mah nggak pusing, bukan tanggung jawab gue. Jadi Karena aku udah bilang, kalau misalnya kumpul-kumpul mepet, gitu ya?
Mm-mm. Mumpung masih kebuka, Iya, ditambal dulu. Oke. Kalau misalnya dia udah mepet, dok, gimana sih dokter? Makanan saya suka nyelip Nggak di sini. bisa. Kan gua udah ngomong kemarin, tambal dulu Nggak kan. ngikut sih omongannya. Nggak ngikut. Harus nurut makanya. Harus nurut. Jadi bukan hanya sekedar cuma cari ini biar Enggak. jadi ini enggak ada tujuannya, ada maksudnya. Betul. Gitu ya. Dan itu pasti dijelasin kok sama SP ortonya. Ya. Nurut deh, jangan nakal-nakal deh ya. Kalau mau ke dokter itu dikiranya Iyalah. dipikirnya tuh dokter tuh cari-cari. Dokternya tidak mungkin lah menjerumuskan ke jalan yang sesat. Pasti dibantu lah gimana yang terbaik. Kalau setelahnya dok, mohon diinfokan coba setelahnya, setelah lepas behel itu. Kalau apa misalnya saja setelah yang mesti behel, dilakukan, ya. kita pasti cetak lagi, Mm-mm. foto lagi, intraoral, ekstraoral, foto ronsen Intraoral lagi. itu di dalam mulut. Betul, ya. di dalam mulut. Ekstraoral foto profilnya dia before dan after. Jadi biar ketahuan. Biar ketahuan hasilnya. perubahannya seperti apa, giginya seperti apa. Instruksinya apa? Instruksinya adalah silakan gunakan retainer Anda dengan instruksi dari dokter yang bersangkutan. Catat. Kemudian jika ada masalah hubungi kami segera. Oke, baiklah. Janganlah kau abaikan apa yang diinformasikan oleh Betul. dokter yang disampaikan sama dokter-dokter kesayangan kalian, jangan diabaikan Iya. gitu ya. Nanti nyesel deh nanti nyesel soalnya. Nyesel sendiri deh. Perawatan Biaya 2 tahun, udah dibilang pakai retainer. Mm-mm. Dok, saya kelupaan, retainer saya ketinggalan di kampung. Aduh, harusnya buat lagi segera. Buat lagi segera, secepat mungkin. Padahal 3 bulan lagi saya mau merit dok, tapi gigi saya kebongkar lagi. Gimana ya? Mampus. Bukan hanya yang mau merit aja tuh yang stres. Dokter juga stres. Dokternya stres. Pikiran baper juga jadinya. Dikirain kita magician kali. Hasil. Nggak bisa. Nggak bisa. Butuh waktu. It takes time. Ya. Kalau pergerakannya terlalu cepat, giginya bakalan goyang. Wah, bener banget tuh. Tekanannya terlalu. Betul, tekanannya terlalu besar. Gigi tuh soalnya kayak cewek. Aduh, gimana Ribet. cewek? Jangan dibilang ribet. Didorong terlalu kencang, Hah? marah dia, goyang. Goyang. Didorongnya terlalu lembut, males lah goyang. Susah. Cewek-cewek ribet nggak? Pokoknya gigi tuh manja sebenarnya dia sukanya yang pas, nggak lebih nggak kurang. Oh, gitu. Intermezzo ya, Intermezzo. Jangan diambil hati ya. Jangan diambil hati ya. Jangan diambil hati. jangan terlalu serius lah. Serius amat dari tadi kayaknya. Sebenarnya menarik sekali kalau bahas tentang behel ya khususnya. Nanti lain waktu bisa ya dok ya, kita bahas lagi mungkin per case-nya gitu ya. Ya, tapi tolong tunggu jet lag saya hilang ya, kayaknya saya mesti tidur dulu. Ingat aja nih jet lag. Baik, mungkin ada yang bisa mau disampaikan dok ke Semeton RSIM Saraswati Denpasar perihal topik kita kali ini, mungkin Perihal topik kita kali Iya. ini ya. pesan-pesan apa? Take away message-nya paling sesuaikanlah. Kalau misalnya melakukan perawatan orto, ditimbang dengan baik-baik, ditimbang dengan matang, seperti apa sih kebutuhan saya apa, butuhnya seperti apa. Diskusikanlah dengan dokternya, cari tahu infonya dulu. Banyak kok sekarang, kita tinggal searching Google, udah bisa dapat informasi, tinggal ke RSGM Saraswati bisa dapat informasi. Ya. Informasi sekarang gampang banget diakses, jadi ikutin aja kata dokternya seperti apa. Kalaupun misalnya nih ada yang kayak tadi yang bertanya, gimana nih dok dengan kasus saya, boleh cari second opinion, Ya, carilah silakan, pendapat yang ya. lain, nggak masalah kok, karena kasus itu yang tahu siapa, yang tahu dokternya. Jadi Benar. kasus itu it's a long term commitment, jadi kalau misalnya mau orto, dipikirlah dengan baik. Mental tadi. Mentalnya Untuk mesti dicari dulu. Ya, persiapkan mental Anda. Persiapkan mentalnya, habis itu siapin aja waktunya, siapin dananya seperti apa, udah tahu perawatannya seperti apa, gitu. Aduh, saya baru keinget nih. Kalau pindah-pindah dokter boleh nggak dok? Tergantung dokternya. Jangan kali ya. Sebaiknya ya. jangan. Sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Sering tuh. Saya soalnya sering masyarakat dapat. yang istilahnya jajan gitu ya. Misalnya pindah-pindah dokter gitu. Padahal udah perawatan behel gitu sebaiknya ya satu dokter sampai Betul. selesai. Kalau orto sebaiknya kalau misalnya tidak perlu pindah, tolong jangan pindah. Tolong jangan pindah. Ya kalau untuk orto kalau misalnya tidak perlu pindah, tolong jangan pindah karena pusing. Ya, selesaikan gitu dok ya. Iya. Mau take over
perawatan di tengah-tengah itu it's gonna be hard. Ya. Karena kita mesti adjust ulang, blueprintnya nggak ada. Iya, betul. Istilahnya blueprintnya sama kayak tadi kita bilang kita arsitek, blueprintnya kita nggak matching. Hilang. Iya nggak ada, soalnya yang tahu blueprintnya dokter yang sebelumnya. Iya. Benar. Kecuali kalau terpaksa ya, misalnya mesti pindah kota, oke. atau apa ya acceptable lah. Tapi kalau misalnya dibilang satu tempat yang sama, pindah-pindah, janganlah. Kasian. Setengah mati pusing nanti. Kasihan dokternya, kasihan Anda juga gitu kan ya. Betul. Baik Dokter Felix, terima kasih banyak Terima kasih. waktunya. Ya. Penjelasannya sudah luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Semeton RSGM juga bisa semakin paham gitu ya. Semoga tentang, bisa mendapatkan informasi yang baik. yang baik. Kalau misalnya ada yang salah, misalnya ternyata bukan gitu kok, bisa kok. Nanti ngomong aja langsung cari di RSGM Saraswati. Boleh DM mungkin Dr. Felix boleh ya, cari Dr. Felix. Boleh DM aja. Boleh ke RSGM, tolong disampaikan ke Dr. Felix gitu bisa Dr. Iya, boleh juga. Jadi ya apapun yang kita ngomongin ini namanya ilmu tetap berkembang. Berkembang, betul. Yang kita ngomongin sekarang bisa aja besok udah berubah. But for now, ya that's it. Itu yang terjadi. Oke. Terima kasih banyak Dr. Felix. Sama-sama. Terima kasih Salam semuanya. sehat. Salam sehat Baik, semuanya. terima kasih Semeton RSGM Saraswati Denpasar. Jumpa lagi di episode berikutnya Bye-bye. di Dento Talk. Selamat siang, salam Selamat siang. Dento.